Kakak izin dulu ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini bersama ya bersilaturahmi. Sebelumnya kita perkenalan dulu karena jika tidak kenal tidak nyaman ya. Baiklah, kita mulai dari kakak dulu ya. Perkenalkan nama kakak Popo Nurpatrio. Biasanya kan Kak Popo ya. Sedikit agak aneh namanya. Kak Popo, jadi kakak berasal dari Simpang Kredit. Ada yang tahu Simpang Kredit? Ada yang tahu? Ya. Oke, jadi itu perkenalan dari kakak. Ya, jadi kakak ini mahasiswa dari Universitas Bambang. Nah, mungkin kakak juga ingin kenal dengan adik-adik sekalian. Kita mungkin mulai dari Anandali. Silakan. Ini kan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fikriansa dari Jebus. Dari Jepus, Bangka Barat ya berarti ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatur dari Belinyu. Oh ya, ada tuh saya di sini. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lipai dari Pulau Besar. Pulau Besar. Oke. Lanjut. Perkenalkan, saya Febrian dari Tanjung Gunung. Dari mana? Tanjung Gunung. Tanjung Gunung. Ya. Assalamualaikum, nama saya Agung Mahendra, berasal dari Terak. Terak. Oke. Assalamualaikum. Nama saya Erlangga, berasal dari Teboli. Taboli. Nama saya Fitro dari Desa Kecil. Kacung. Wah. Nama saya Varian dari Pulau Komo. Dari mana? Pulau Komo. Pulau. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Abdul dari Simpang Batis. Simpang Batis. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Revan Antoni dari Pangkal Pinang. Bangka Pinang. Terima kasih ya. Oke, terima kasih pada teman-teman, adik-adik yang sudah mengenalkan dirinya. Mungkin langsung saja ya, kakak mulai untuk pembahasan sedikit materi. Jadi di sini kakak ingin menerapkan suatu strategi pembelajaran. Jadi kakak mungkin untuk menyampaikan materinya tidak terlalu banyak. Kalian ada buku sama pulpen? Ada ya? Nah, siapkan kertas satu lembar. Gak apa-apa, kalau mau ambil dulu ambil. Ya. Nah oke, jadi sudah siap untuk catatannya. Di sini kalian tidak perlu mencatat terlebih dahulu ya. Nanti kakak sudah mencatat kalau kalian mencatat. Nah di sini kita belajar tentang akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini adalah segala sifat atau perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam, norma-norma yang berlaku serta disenangi bagi orang lain. Contohnya adalah sifat jujur. Ketika kita jujur pasti kita disenangi ya kan. Kalau kita bohong kita tidak disenangi. Rendah hati, misalnya, dermawan, suka berbagi. Nah itu untuk perilaku kita pribadi sebagai umat Islam. Nah di sini strategi kakak adalah kakak ingin kalian menulis apa yang kalian ketahui tentang akhlak terpuji yang ada di pikiran kalian. Apa yang kalian ketahui tentang akhlak terpuji dan berikan contohnya. Oke? Siap? Kakak beri waktu sekitar 5 menit ya untuk menulis. Tidak apa-apa, yang kalian ketahui saja. Kakak tidak akan marah, santai saja ya. Kita santai saja lah. Kakak ini juga teman kalian loh. Itu bukan siapa. Santai saja. Mau kalian menulis akhlak terpuji adalah akhlak baik, udah misalnya. Apa-apa. Saya tahu kalian aja, gitu. Pemahaman kalian. Nanti mungkin akan kakak tanyakan satu-satu gitu.
perlu tegang ya. Santai saja. Kakak juga di sini belajar. Oke, mungkin kakak cukup untuk kalian menulis, tidak apa-apa, tidak jika tidak apa-apa. Nah, di sini kakak ingin bertanya ya, bertanya. Mungkin kakak ingin menunjuk siapa dulu ini, ingin menjelaskan apa yang dia tulis. Oke, Ananda, silakan untuk menjelaskan apa yang kamu ketahui tentang akhlak terpuji. Contohnya seperti apa kalau Anda sendiri? Oke, sangat bagus ya, menghargai pendapat orang lain. Oke, kakak ingin siapa ya? Oke, kamu silakan. Apa yang kamu tulis? Silakan disampaikan. Jujur, sifat terpuji jujur. Contohnya, kita seorang pedagang, dia tidak mengurangi takaran atau timbangan tersebut. Oke, masya Allah ya, jujur, bagus, bagus, bagus. Nah, satu lagi, coba. Oke, Ananda, silakan. Bismillah. Akhlak terpuji akhlak terpuji sopan terhadap orang yang lebih tua. Ada lagi? Menyapa seseorang dengan kalimat assalamualaikum. Selalu jangan berkata kasar terhadap siapapun. Oke, terima kasih ya. Yang Ananda semua sampaikan itu sangat benar. Itu adalah merupakan salah satu bagian dari akhlak terpuji. Tentu saja terpuji ini sangat banyak. Nah, akhlak terpuji juga memiliki inovasi dalam masyarakat. Contohnya adalah ketika kita bergotong royong ini juga merupakan salah satu akhlak terpuji
di masyarakat. Misalnya kita membersihkan masjid, karena ini juga untuk kebaikan masyarakat ya kan. Membersihkan sekolah juga bersama-sama, misalnya membersihkan pesantren, membersihkan piket-piket juga termasuk. Nah ini adalah salah satu inovasinya. Inovasi yaitu keluaran keluaran yang mungkin gotong royong ini kakak lihat kalau di berbagai masyarakat itu, kalau di kampung-kampung kakak itu jarang orang bergotong royong di masyarakat ya. Mungkin kepala desanya belum terlalu mengarahkan. Nah sebenarnya gotong royong ini sangat penting. Misalnya kita membersihkan masjid, untuk apa? Untuk kenyamanan bersama. Karena kalau kita sholat ada bau busuk atau ada sampah, kita pasti sedikit tidak khusyuk ya kan. Padahal sholat itu kita perlu kekhusyukan dalam melaksanakan sholat, benar kan? Nah, jadi salah satu inovasi dalam hal terpuji itu bergotong royong dalam masyarakat, yaitu contohnya membersihkan masjid. Oke, paham sampai sini? Insya Allah ya. Nah, sudah begitu sedikit lama ya kakak menjelaskan tadi, mungkin teman-teman juga sedikit bosan ya. Kakak di sini ingin mengajak teman-teman untuk bermain game. Oke, silakan berdiri. Kita di sini untuk bermain game ya. Nah, peraturannya adalah ketika kakak sebut tepuk 1, maka kalian tepuk 1, oke? Kalau saya sebut tepuk 2, tepuk 2. Kalau kakak sebut tepuk 3, tepuk 3. Paham? Oke, kita mulai ya. Ini untuk melatih kefokusan kita saja ya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Nah, ternyata teman-teman ini kurang fokus ya. Kakak bilang tadi peraturannya adalah kalau kakak bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1. Kalau hanya 1, tidak tepuk. Kakak tadi sebut 1 ya, berarti tidak usah tepuk. Kalau tidak ada tepuknya, maka kalian tidak usah tepuk. Oke? Paham? Oke, kita mulai dulu ya. Kita ulangi karena tidak fokus tadi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Nah, 2 kata kakak, bukan tepuk 2, 2, oke? Oke, kita ulangi, konsentrasi. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, 2. Nah, waduh, kurang konsentrasi ini ya, belum ngopi kayaknya. Belum ngopi nih. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Jadi kalau kakak bilang tepuk 1 atau 2, tepuk 2, tepuk 3, kalian tepuk. Kalau kakak hanya bilang 1 atau 2 atau 3, gak usah tepuk ya. Kalau intinya kalau nggak ada tepuk, gak usah tepuk. Oke? Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, 3. Tapi alhamdulillah sudah semakin baik ya. Sudah semakin konsentrasi. Nggak apa-apa. Oke, duduk silakan. Oke, sudah sedikit konsentrasi, kita kembali ke pelajaran. Nah, di sini selanjutnya adalah strategi kakak kalian bekerja sama, berkelompok lah. Jadi berdua-dua ya. Ini dua, terus ini dua, ini berdua. Nah, kalian diskusikan apa yang telah kalian tulis tadi. Diskusikan. Jadi kalian kan tulis tadi ya. Nah, kalian sama-sama melihat punya teman kalian, lalu berdiskusi, lalu simpulkan punya kalian itu dalam satu. Jadi kalian berkelompok berdua-dua, diskusikan yang telah kalian tulis tadi. Nah, sudah diskusikan, tulis lagi ulang apa yang telah kalian berdua diskusikan sebelumnya. Oke? Kakak beri waktu 5 menit. Silakan. Berdiskusi. Kalau kalian punya ide baru tentang anak terpuji, silakan.
akan diskusikan. Mungkin dengan berdiskusi ini kalian lebih luas pemahaman sesama ya. Jadi nanti bisa salah satu dari kalian, karena setiap kelompok akan menyampaikan, tapi salah satu saja akan menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin lebih lengkap dan lebih bagus lagi karena sudah berdiskusi. Kalau bisa dikasih contoh ya, misalnya Budi menolong nenek menyeberang jalan misalnya, gitu ya. Contoh anak Budi saja. Serah contohnya seperti apa, contoh anak Budi. Nah, yang tadi juga bagus contohnya yaitu menjual dengan timbangan yang pas. Contoh anak Budi juga. Kalau di masyarakat tadi contohnya adalah membersihkan, sama-sama membersihkan masjid. Tapi yang sudah disebutkan jangan ditulis lagi ya. Oke, 2 menit lagi. Santai saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak tidak akan marah kalau jawaban kalian itu singkat atau apa. Tidak kan? Santai saja. Saya pengetahuan kalian saja, apa yang kalian ketahui tentang alat terkunci ini.
ada sekalian diskusinya. Nah, di sini kakak ingin dari kelompok di sini dulu ya. Untuk dari kelompok sini kakak ingin salah satu dari kalian siapapun yang akan membacakan hasil diskusi yang telah kalian paparkan. Siapa nih yang membaca? Oh ya, oke. Silakan. Terpuji yaitu berkata jujur. Oke. Contohnya berkata jujur yaitu adalah katakanlah kebenaran untuk iman. Contohnya Tidak apa, tidak apa. ya, Fikri mempunyai sebuah toko sembako dan ketika ada orang yang membeli Joko tidak mengurangi timbangan barang yang dijual. Sudah. Oke, sangat bagus ya. Itu juga merupakan contoh anak terpuji. Oke. Selanjutnya kelompok sini. Siapa yang ingin menyampaikan? Oke, silakan. Ahlak terpuji adalah ahlak yang baik seperti sopan santun kita kepada guru. Contohnya seperti melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Oke, bagus sekali. Itu merupakan juga satu anak terpuji kita sebagai peserta didik. Ya. Oke. Nah, kelompok sini. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Akhlak terpuji yaitu suatu sifat yang baik pada diri seseorang. Seperti kita memakai pakaian yang rapi, yang mana apabila kita memakai pakaian yang rapi, orang yang melihat kita akan merasa senang. Yang kedua, selalu berbagi. Contoh seorang guru yang berbagi ilmu pada muridnya tentang ilmu agama. Oke, sangat bagus ya seorang guru yang berbagi ilmu. Oke, bagus sekali. Itu merupakan hal yang terpuji. Oke, kelompok sini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak terpuji. Berakhlak yang baik itu penting. Dengan akhlak yang baik, seseorang yang sekitar kita temui senang terhadap kita. Agar lebih bisa bergaul dengan masyarakat sekitar, hendaknya berperilaku dengan sopan. Dampaknya bisa menciptakan perdamaian terhadap sesama dan menjauhkan dari sifat permusuhan terhadap masyarakat sekitar. Berakhlak yang baik juga ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW supaya masyarakat bisa berbakti satu sama lain. Oke, sangat bagus ya, anak terpuji yang sangat bagus. Oke, untuk kelompok terakhir di sini, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ahlak terpuji menurut kami berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Asep membantu kedua orang tuanya agar perbedaan orang tuanya dapat berkurang. Oke, ada lagi? Berbakti kepada orang tua ya menurut kami hal yang mulia. Karena apa? Karena kedua orang tua kita ya supaya menghidupkan kita, mencari rezeki kita. Ya sebagai anak kita harus berbakti kepada kedua orang tua agar orang tua senang. Insyaallah ya, bagus sekali ya. Ternyata teman-teman sudah memahami apa itu ahlak terpuji ya. Semuanya sudah memahami apa itu ahlak terpuji, sangat bagus. Nah, kakak mau nanya, apakah ahlak terpuji ini sudah kalian terapkan di masyarakat? Coba ya. Ahlak terpuji ini harus kita terapkan di masyarakat. Begitu juga kakak juga harus ya. Dan kalian semua ya. Jadi kita perlunya berkata jujur, menolong sesama, misalnya untuk bergotong royong, saya rendah hati kita, misalnya kalau ada ustaz kita salam, ciuman, cium tangannya gitu ya kan, rendah hati kita. Nah, sangat banyak sekali alat terpuji yang bisa kita terapkan pada diri kita sendiri. Karena alat terpuji ini merupakan hal yang sangat penting. Kakak mengambil contoh di SMP dulu, ya, kakak di SMP dulu sangat banyak minimnya alat terpuji, minimnya alat terpuji. Jadi kakak dulu di SMP ketika ke kantin, ya, waktu itu belum zaman COVID, jadi masih itu ya, ke kantin. Teman kakak itu beli gorengan 5, bayarnya 2.000 dia bayar. Padahal dia ngambil gorengan 5. Sifat tercela tidak? Tercela ya. Di hatinya rugi dong kalau begitu ya kan. Dia mengambil 5 gorengan, dia bayar 2.000. Gratis es lagi dia. Astagfirullah ya. Jadi sebenarnya di masyarakat luar sana sangat minim alat terpuji. Mungkin alhamdulillah kalau teman-teman di kelas ini sepertinya insya Allah semua ya terpuji ya, alhamdulillah ya.
wow ya. Jadi kakak mengambil contoh dulu di lingkungan kakak, tidak hanya di SMP, di SMK juga. Kakak dulu SMK di Pari 3 juga seperti itu. Ada guru lewat, dia bukan bersaling guru tersebut, tapi malah dia duduk santai seperti ini. Pak, bukan Pak dia nyampainya ya, pakai nama. Saya Sumanto ya, Sumanto katanya. Padahal itu guru dia, guru itu yang memberikan ilmu. Kita itu harus menghormati yang lebih tua. Benar kata Ananda tadi, menghormati yang lebih tua. Bila perlu disalimi ya, rendah hati. Dan juga kita harus dermawan, tidak pelit. Contohnya misalnya, kita mempunyai permen 5, kita mempunyai teman 4 orang, paslah itu berlima ya, bagi 5. Nah, kita jangan pelit, kita bagi. Itu punya permen loh, bukan yang uang 1 juta misalnya. Kalau uang 1 juta mungkin baginya 100 saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau permennya bagi-bagi ya, bukan hanya permen, tapi makanan-makanan juga. Insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik ketika kita bersedekah dengan ikhlas, ya kan? Nah, jadi sifat salah satu sangat banyak sifat akhlak terpuji yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Begitu juga gotong royong. Jadi kalian ketika ada bersih-bersih harus ikut ya, jangan seperti waktu SMP dulu ya, kakak sendiri lah ya. Waktu dulu kakak sendiri waktu itu gotong royong membersihkan lapangan bola begitu. Kita seluruh sekolah itu, seluruh anak-anak disuruh oleh kepala sekolah untuk membersihkan lapangan bola karena sangat semak. Nah, kakak sama teman kakak itu malah kabur, malah nongkrong di pos satpam karena nggak ada orangnya. Berani sekali ya. Setelah itu pas itu kami ketahuan dan kami pun dihukum ya. Aduh, itu halangan kerja, itu kakak dulu ya, jangan ditiru ya. Itu sebagai contoh saja, semoga adik-adik sekalian tidak seperti itu ya. Selalu menerapkan akhlak terpuji. Oke, siap? Insyaallah ya. Nah, kita tes fokusan lagi. Siap, oke, berdiri. Kita tes fokusan lagi karena sudah malam ini sudah ngantuk ya. Kakak juga sudah ngantuk. Tapi nggak apa-apa, kita tes fokusan lagi, oke? Santai saja, jangan tegang. Kakak juga di sini belajar. Masih ingat rulesnya? Aturan, oke? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, 1, 2. Oke, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 2. Guys, Masya Allah, oke, terima kasih teman-teman. Silakan duduk. Ternyata sangat fokus. Kakak sangat senang, sangat memperhatikan, dan juga adik-adik sekalian juga sangat bagus dalam menyampaikan ilmunya tentang akhlak terpuji. Ternyata teman-teman sekalian sudah tahu ya apa itu akhlak terpuji, dan juga kakak harap nanti kedepannya kalian terus menerapkan akhlak terpuji ini ya. Jangan nanti mentang-mentang ketika kita sudah punya jabatan kita tidak punya akhlak. Nah, ini sangat banyak di kalangan orang-orang tinggi ya. Korupsi misalnya. Apakah itu termasuk akhlak terpuji korupsi? Tidak ya. Siapa yang sengsara? Rakyat kecil seperti saya. Sangat sengsara rakyat kecil karena dikorupsi. Contohnya timah kemarin 271 triliun itu kalau dibagi satu rumah untuk orang Bangka Belitung, karena yang dikorupsi di Bangka Belitung itu 1 miliar satu orang, mau anak kecil mau orang dewasa, karena 21,7 triliun. 1 triliun itu 1 triliun itu 1000 miliar, bayangin itu 271 triliun. Jadi kalau pernah dibagi juga sama penduduk Bangka Belitung ini, kalau dibagi itu 1 miliar. Tapi kita jangan gunakan ini kesalahan orang ya. Tidak apa-apa, itu hanya sebagai pelajaran ya, bukan untuk ujaran kebencian, bukan. Itu untuk pelajaran. Jadi ketika kita sudah tinggi, nama kita sudah naik, kita juga harus menerapkan akhlak terpuji, oke? Mungkin insya Allah semua teman-teman di sini sukses. Nanti ketika sukses jangan lupa untuk akhlak terpuji. Misalnya contohnya semua adik-adik di sini kaya misalnya ya, sangat kaya misalnya. Dan jangan lupa untuk dermawan, yaitu bersedekah pada orang yang membutuhkan. Kita cari
Atau kita sumbangkan ke pesantren-pesantren misalnya. Kita sumbangkan ke yatim piatu jika kita sudah kaya. Kalau ketika nama kita sudah baik, mungkin kita adalah seorang pejabat. Kita tidak boleh menindas yang di bawah, karena ada oknumnya ketika dia sudah tinggi jabatannya, dia menindas yang bawah, dia mencaci maki yang bawah. Wah, sekolah ini punya bapak saya, datang bapaknya. Oh iya, ini anak saya berwenang mau membuli siapapun. Dulu kakak pernah mendengar berita anak pejabat itu membuli rakyat miskin di sekolah, membuli ya, dipukul. Nah, yang dihukum yang mana? Yang rakyat miskin. Bayangin ya. Padahal yang membuli itu yang anak pejabat, harusnya anak pejabat, tapi karena bapaknya pejabat, mereka tidak mau. Ternyata hukum itu diatak-atik. Nah, jadi kalau ada sekalian jadi pejabat, nanti silahkan diterapkan juga anak terpuji ya. Jadi anak terpuji ini kita terapkan sampai kita datang aja yang menjemput ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan anak terpuji pada orang tua, pada orang yang lebih tua, guru kita, kepada teman sesama juga, pada anak kecil juga. Kita tidak boleh membuli anak kecil misalnya. Nah, jadi anak terpuji ini tidak hanya sebatas sekali dua kali dilakukan. Aku sudah nolong dia, gak mau lagi lah aku nolong dia. Nah, jangan gitu. Kita harus tetap nolong karena Allah itu punya balasan yang lebih baik untuk kita. Mungkin tidak dari orang itu, tapi Allah mendatangkan orang lain untuk membalas kebaikan tersebut, ya kan? Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf jika sangat banyak kurangnya kata-kata yang salah. Mohon maaf apabila kakak tidak sempurna dalam menyampaikan materi. Ada kata-kata kakak yang mungkin kalian tersinggung, ada kata-kata yang menyinggung kalian. Kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Kakak di sini hanya manusia biasa, apalagi kakak memiliki banyak salah, karena yang benar datangnya mesti dari Allah. Oke, mungkin sekian dari kakak. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini masih ada pelajaran? Enggak ada lagi ya? Sudah waktunya untuk istirahat berarti. Oke. Kakak izin dulu ya.